sedih daripada dicintai jika kamu tidak bisa melakukan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pernahkah terpikir mengapa sosok yang diakini sebagai Satrio Piningit dalam tradisi spiritual Jawa seringkali menjalani kehidupan dengan isolasi sosial yang mendalam dan terkesan disengaja? Apakah pemandangan tersebut hanyalah fenomena kebetulan, ataukah sebuah proses spiritual yang lebih dalam sebagai tanda bahwa ia telah dipilih untuk peran besar di masa depan? Kehidupan Satrio Piningit memang unik, karena isolasinya bukanlah bentuk penolakan terhadap dunia, melainkan sebuah benteng halus yang ia bangun untuk melindungi diri dari arus sosial konvensional yang dianggap belum sesuai dengan takdirnya. Dalam kesunyian itu, ia menjalani laku prihatin, sebuah proses penyucian dan pendewasaan batin yang penuh dengan penderitaan dan pengalaman hidup yang keras. Dengan memahami makna di balik isolasi dan penderitaan batin ini, kita dapat melihat bagaimana sosok Satrio Piningit terbentuk tidak melalui pendidikan formal atau pelatihan elit, melainkan langsung melalui tempaan kehidupan yang keras, menjadikannya calon pemimpin yang kuat, bijaksana, dan penuh empati. Benteng dalam sepi, rahasia hidup sang terpilih Satrio Piningit. Dalam tradisi spiritual Jawa, sosok Satrio Piningit diyakini sebagai sosok yang memiliki peran sangat penting dan besar di masa depan bagi perjalanan dan kehidupan masyarakat. Satrio Piningit bukan sekedar individu biasa, melainkan seseorang yang membawa pesan atau misi khusus yang nantinya akan mempengaruhi perubahan besar di dunia sekitar. Salah satu ciri utama yang paling menonjol dalam kehidupan Satrio Piningit adalah adanya isolasi sosial yang mendalam, yakni kecenderungan untuk hidup menyendiri atau terpisah dari pergaulan umum. Isolasi ini bukan sekedar keadaan yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah kondisi yang disengaja dan muncul sebagai sebuah respon alami dalam dirinya. Respons tersebut lahir dari kesadaran yang tumbuh secara perlahan, berupa tanda-tanda khusus atau indikasi bahwa takdir dan jalan hidup berbeda jauh dari kebanyakan orang. Kesadaran ini mengantarkannya pada pemahaman bahwa dirinya harus menjalani kehidupan yang terpisah agar dapat mempersiapkan diri untuk tugas besar yang menanti di masa depan. Kesadaran akan peran istimewa yang dimiliki seseorang seringkali tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan-lahan seperti sebuah bisikan halus yang semakin menguat dan beresonansi di dalam lubuk terdalam jiwa. Bisikan ini membawa kesadaran baru yang menggerakkan hati dan pikiran untuk mulai menyelami makna yang lebih dalam dari keberadaan dirinya. Dari proses penyadaran ini kemudian muncul sebuah perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, sebuah dorongan batin yang kuat untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk dan keramaian dunia luar yang penuh dengan kesibukan dan gangguan yang terus-menerus. Dorongan ini bukan semata-mata untuk menjauh secara fisik, melainkan lebih kepada kebutuhan untuk menciptakan ruang dan waktu pribadi yang memungkinkan seseorang dapat berpikir, memikirkan, serta memahami dengan lebih jernih arti dan tujuan hidup yang sebenarnya ingin dicapai. Dalam kondisi tersebut, isolasi atau kesendirian menjadi semacam ruang aman yang sangat berharga bagi kondisi batin. Ruang ini berfungsi sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan dan tekanan eksternal yang bersifat sementara dan seringkali mendorong pandangan terhadap diri sendiri. Dengan terpisahnya diri dari hiruk-pikuk dunia luar, seseorang dapat lebih fokus untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa dirinya yang sesungguhnya, apa esensi dari keberadaannya, serta apa misi hidup yang sedang digenggam erat. Isolasi ini bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah proses refleksi yang intens untuk memperkuat landasan batin dan memperjelas arah hidup, sehingga memungkinkan seseorang melangkah dengan keyakinan dan kesadaran penuh terhadap peran dan tanggung jawab istimewa yang dipercayakan kepadanya. Seiring dengan proses pertumbuhan dan pendewasaannya, sosok yang terpilih ini cenderung membangun sebuah semacam benteng yang halus namun kuat sebagai bentuk perlindungan dirinya terhadap lingkungan sosial yang bersifat konvensional. Ia tidak secara otomatis menjadi antisosial atau membenci berbagai bentuk interaksi sosial, melainkan, ia justru menunjukkan sebuah keengganan yang mendalam untuk sepenuhnya melebur atau berbaur ke dalam arus utama masyarakat yang berlaku umum. Dalam hal ini, ia tidak mudah menerima atau menyesuaikan diri begitu saja dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Sebaliknya,
Ia mulai menjadi lebih tertutup dan secara sadar membatasi jumlah maupun kualitas interaksi yang dijalinnya dengan dunia luar atau orang-orang di sekitarnya. Pola perilaku yang tidak lazim ini, yang cenderung mengarah pada penarikan diri, seringkali memicu timbulnya berbagai kesalahpahaman yang mendalam. Banyak orang di sekitar sosok ini yang tidak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya, termasuk beban psikologis maupun emosional yang sedang ia hadapi, serta jalan atau proses unik yang sedang ia lalui dalam kehidupannya. Akibatnya, gambaran ini seringkali disalahpahami dan dilihat dengan pandangan yang kurang tepat, bahkan dianggap aneh oleh masyarakat luas. Orang-orang di sekitarnya mungkin melihatnya sebagai individu yang cenderung penyendiri, sombong, atau sekadar seseorang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku umum dalam komunitasnya. Dengan demikian, kondisi dan sikap seperti ini bukanlah sekedar refleksi dari ketidaktertarikan pada kehidupan sosial, melainkan merupakan bentuk perlindungan diri yang kompleks dan reflektif, yang membantu sosok tersebut menjalani proses pendewasaan dan pencarian jati diri di tengah tekanan dan harapan masyarakat yang seringkali menuntut keseragaman dan konformitas. Sikap tertutup dan fokus terhadap interaksi sosial ini juga menandai upaya seseorang untuk menjaga integritas diri serta mengelola energi emosionalnya agar tidak terkuras dalam dinamika sosial yang bagi sebagian orang bisa terasa melelahkan dan tidak selaras dengan nilai-nilai pribadinya. Tempaan batin, penderitaan sebagai guru bagi Satrio Piningit. Dalam kacamata spiritual dan tradisi Jawa, isolasi ini tidak hanya dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap dunia luar, melainkan sebagai bagian yang sangat penting dan integral dari sebuah proses yang dikenal dengan istilah laku. Sebuah perjalanan penyucian batin yang mendalam dan penuh makna. Proses ini sering disebut sebagai jalan sunyi yang harus dilalui oleh setiap individu yang tengah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin besar. Pada tahap ini, calon pemimpin diharuskan untuk menepi dari segala hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari yang penuh dengan gangguan, godaan, pujian, serta popularitas yang bisa saja mendorong tujuan sejatinya. Tujuan utama dari isolasi ini adalah agar seseorang dapat memfokuskan sepenuhnya perhatian dan energi pada penempaan spiritual dan mental yang autentik dan murni, yang akan menjadi landasan kuat dalam menjalankan tugas kepemimpinannya kelak. Perjalanan hidup Satrio Piningit, yang merupakan tokoh sentral dalam tradisi Jawa dan dipercayai sebagai calon pemimpin besar, pun ditandai dengan pengalaman-pengalaman yang sangat berat dan menantang. Ia harus melewati apa yang disebut sebagai tempaan batin yang keras, berupa penderitaan psikologis yang luar biasa dan tantangan spiritual yang mendalam. Dalam kesendiriannya, Satrio Piningit menghadapi rasa sepi yang begitu mencekam, sebuah kondisi yang mungkin membuat tidak dicintai dan tidak sepenuhnya dipahami oleh orang-orang terdekatnya. Banyak versi cerita yang menggambarkan bahwa masa kecilnya dijalani dalam kondisi yang penuh kesulitan, seperti tidak memiliki kehadiran orang tua secara lengkap, kehilangan hal-hal penting dalam hidupnya, serta menghadapi berbagai bentuk cobaan dan penderitaan sejak usia dini. Hal-hal ini membuat perjalanan hidupnya terasa lebih berat dan penuh ujian batin. Namun demikian, pengalaman-pengalaman pahit yang dialaminya dalam kesendirian ini tidak juga menghancurkan semangat dan jiwa Satrio Piningit. Sebaliknya, semua penderitaan itu berfungsi sebagai sekolah kehidupan yang paling efektif dan mendalam bagi pembentukan karakter dirinya. Rasa sakit dan kesedihan yang telah dilalui tersebut menjadi bahan bakar yang memperkaya kedalaman batinnya, intuisi yang mendalam, serta meningkatkan kepekaannya terhadap realitas keras kehidupan yang sesungguhnya. Lebih dari itu, penderitaan ini menumbuhkan rasa empati yang sangat dalam terhadap penderitaan dan kesulitan yang dialami orang lain. Empati inilah yang menjadi kualitas fundamental dan krusial bagi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu memimpin dengan hati serta pikiran yang terbuka. Selain itu, Satrio Piningit juga menghadapi dilema batin yang penuh makna dan kompleksitas. Ia bergumul dengan konflik internal antara tanggung jawab terhadap panggilan jiwa dan kenyataan hidup dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Melalui pergulatan ini, ia belajar untuk mengenali bahwa setiap luka, setiap kematian, bukanlah sekadar sumber penderitaan tanpa arti, melainkan sebuah pelajaran berharga yang secara perlahan membentuk dan membangun karakternya setahap demi setahap. Dengan demikian,
Setiap tantangan menjadi bagian dari proses pendewasaan diri yang sangat penting bagi kelak menjadi sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat dan bangsa. Badai kehidupan dan keteguhan batin, perjuangan Satrio Piningit. Dalam kesunyian dan sepinya pengembaraan jiwa, ia menemukan kekuatan batin yang tak tergoyahkan, yang seringkali tersembunyi dari pandangan orang lain. Kepekaan ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas terhadap situasi sosial dan kemanusiaan yang kompleks di sekitarnya, memungkinkan dia berperan sebagai pemimpin yang tidak hanya memimpin dari posisi kekuasaan, tetapi juga dari tempat hati yang benar-benar memahami kedalaman jiwa rakyatnya. Tahapan demi tahap kesendirian dan penderitaan ini membentuknya menjadi sosok yang unik dan menonjol. Seseorang yang memiliki keseimbangan luar biasa antara kekuatan dan kelembutan, ketegasan dan pengertian, kebijaksanaan dan cinta kasih. Ia bukanlah sosok pahlawan yang lahir dari kemudahan, melainkan seorang pejuang yang ditempa melalui ujian yang nyata dan terus-menerus. Persepsi terhadap Satrio Piningit pun berkembang menjadi sebuah penghormatan mendalam terhadap kekuatan diam dan keteguhan batin yang mampu berdiri kokoh di tengah badai kehidupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosok Satrio Piningit tidak dibentuk melalui pendidikan formal yang tinggi di institusi ternama atau pelatihan elit yang dirancang khusus. Sebaliknya, dia memperoleh kekuatan dari pengalaman hidup yang penuh liku, dari kegagalan yang memaangkan, dan dari kesendirian yang menajamkan jiwa. Kekayaan batinnya berasal dari perjalanan panjang melintasi lorong-lorong kehidupan yang sunyi, tempat di mana ia belajar tentang arti sebenarnya dari pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan hati. Pengalaman-pengalaman ini menjadi fondasinya dalam memimpin dengan hati, bukan hanya dengan pikiran atau kekuasaan semu. Ia memahami bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan hanya terletak pada kemampuan mengatur dan mengendalikan, tetapi pada kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain, serta memberikan inspirasi melalui teladan yang ia tunjukkan. Kelembutan yang dipadukan dengan ketegasan dalam dirinya membuat Satrio Piningit mampu menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak secara adil dan bijaksana. Lebih jauh lagi, pengembaraan batinnya itu melahirkan wawasan yang mendalam tentang kondisi manusia dan dinamika sosial yang rumit. Dia menyadari bahwa dalam setiap masyarakat, berbagai lapisan dan kepentingan yang saling memicu, serta konflik yang seringkali tak terhindarkan. Namun, dengan kesabaran dan kebijaksanaannya, Satrio Piningit mampu menerima perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kekuatan pemersatu, bukan menjadi pemecah belah. Hal ini mewujudkan sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan membangun harapan di tengah keputusasaan. Selain itu, perjalanan hidup yang penuh tantangan mengajarkannya pentingnya kerendahan hati. Ia sadar bahwa kekuasaannya bukanlah milik pribadi untuk dipertontonkan atau disalahgunakan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Satrio Piningit bukan hanya menjadi simbol harapan bagi rakyatnya, tetapi juga teladan moral yang menginspirasi generasi berikutnya untuk tidak takut menghadapi kerasnya hidup, melainkan menghadapinya dengan hati yang teguh dan jiwa yang penuh ketulusan. Keseluruhan proses terbentuknya Satrio Piningit ini, yang ditentukan dari pengalaman hidup, ketabahan batin, dan kepekaan sosial, menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sejati sangat bergantung pada kualitas kepribadian dan keteguhan hati yang dimilikinya, bukan semata-mata pada latar belakang pendidikan formal atau status sosial. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan hal ini, sosok seperti Satrio Piningit menjadi penting sebagai contoh kepemimpinan yang autentik dan berlandaskan kemanusiaan. Oleh karena itu, kita patut memikirkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kisah perjalanan Satrio Piningit, serta mengambil inspirasi darinya untuk terus mengembangkan kekuatan batin dan kepekaan sosial dalam diri masing-masing. Dengan cara itu, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan, seperti halnya Satrio Piningit yang lahir bukan dari kemudahan, melainkan dari perjuangan dan keteguhan dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian. Sebagai kesimpulan, sebaliknya, fondasi mental, spiritual, dan karakternya dibangun dan ditempa langsung melalui pengalaman hidup yang langsung dan keras. Kehidupan yang penuh isolasi sosial, kesendirian, dan penderitaan batin adalah kurikulum utama yang mewujudkan sosok yang kuat, peka, dan siap menghadapi tantangan besar di masa depan.
Sosok ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati sering lahir dari keheningan dan kesunyian, dari perjalanan batin yang penuh liku, dan dari keberanian untuk menghadapi kesendirian dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Satrio Piningit bukan sekedar simbol harapan dalam tradisi Jawa, melainkan gambaran nyata bahwa kemuliaan jiwa dan kepemimpinan besar berasal dari kemampuan untuk mengatasi penderitaan, mengambil hikmah dari masa lalu, dan menyiapkan diri secara spiritual untuk masa depan yang penuh tantangan. Kisah hidupnya menginspirasi kita untuk memahami bahwa dalam kesendirian dan isolasi, terdapat kekuatan magis yang dapat membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang luar biasa. Dengan demikian, perjalanan hidup Satrio Piningit mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki jalan uniknya sendiri dalam mencari makna dan tujuan hidup, dan bahwa pada akhirnya, ketulusan dalam menjalani proses tersebut adalah kunci menuju kebesaran jiwa dan kepemimpinan yang sejati. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini, SN berharap, semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.